Adem-adem kono sing jawab, kanyepen. Sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini sekarang kadang-kadang wis dak karu-karuan. Tapi wis dipek gampang nerusake wau napa ingkang didhawuhake Gus Amak lan Gus Bahak. Wis sing penting ringan-ringan, sing penting selamat. Cuma sing dados masalah iki aku kok mulai disangoni klambi aku iki. Lek ningali Kiai Bisri disangoni Kiai Hamid klambi. Alamat iki wis. Sing penting kok aku durung mulai tak dol langgone kene klambine. Gak payu dari Gus Bahak. Iya lek klambine Kiai Hamid payu. Lek klambi. Masya Allah. Insya Allah berkah, manfaat, walaupun udan-udan tetap semangat. Cinta Nabi banyak caranya. Salawat cinta Nabi saudara. Apapun yang kau lakukan jangan pernah lupakan salawatmu. Dengan salawat Allah Rasulullah akan mengenangmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta Nabi dengan cinta para ulama, para kiai. Ini kiai-kiai bersama kita, walaupun nun sewu wau disindir Gus Bahak. Ketokane omongane titik tapi nyelekit. Wis lungguh kono njejeri aku. Ngomongin nang mrono tapi nyerempet aku. Kula ngerti wae. Kiai-kiai biyen sing alim-alim mati, makane muncul kiai-kiai sing saonoke. Aku paham karepe Habib-habib sing gede-gede wis mati. Saiki saonoke sebelahku iki ngono lho karepe iki. Iki kebangetan kowe. Niki nun sewu Gus Bahak niki masyaallah lek ketemu kula gayahe ambung tangan. Tapi nekak teko mburi. Tapi insyaallah dulur jeneng dulur ki ngoten iki. Wong NU iku gampang. Masyaallah wis dadi Habib ketepaan. Aku wis gawe serban larange kaya ngene. Imam aku tak pasang sak apik-apik diwara Habib ketepaan. Masya Allah. Tapi nggih anjen leres. Rumiyin sing ceramah kaya ngeten iki Habib Soleh Tanggul. Rumiyin sing ceramah Habib Bakar Gresik. Rumiyin Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir berbagai muhaddis ahli hadis dunia yang ada di Malang. Sekarang mereka sudah wafat semua. Sing ono biyen Kiai Hamid sing lenggah kaya ngeten iki derek. Saiki ya Kiai apes. Tapi sak apes-apes sih mboten cik Kiai Gus, apes-apese Gus Amak niku disenengi wong sakmene akeh. Niki sing larang Gus Amak. Tapi ojo seneng tok. Dadi putune Kiai Hamid iki Kiai Hamid iki senengane dum-dum duwe. Duitmu tok eno Gus, iki lho sing larang niku. Nggih napa nggih? Insyaallah panjang umur sehat. Kula niki seneng kali Gus-gus muncul. Wau leres. Semoga muncul Gus Bahak Bos Bahak yang lain. Sing pinter ngolah kata, tapi siji ojo ditiru. Angel undangane. Iki gayae supaya kan biasanya begitu, tambah sulit tambah dikejar. Dia pakai ilmu itu, saya paham itu. Lek kula niki lak kula biasa diundang teko insyaallah teko. Cuma kadang-kadang sing ngundang ya kebangetan. Sedina ping 5 tenggorokan coplok sampean. Iki sak templeki baterai iPhone, Xiaomi, sembarang kok templekno kabeh niki wis swara wis gak karu-karuan. Dados kula mboten kata-kata paling 5 menit insyaallah. Aja ngelirik. Niki enteng-enteng aku dikongkon abot-abot. Makanya kadang-kadang kula niki seneng ceramah kali Gus Bahak, satu sisi abot kula. Karena apa? Kayaknya cepet titik tok. Kula sing dikongkon dawa. Berkate padha. Hadirin hadirat atabakumullah. Saya teringat dan terinspirasi dengan apa yang disampaikan Gus Bahak tentang Kiai Hamid dan Kiai Bisri.
butune duwe oleh klambi. Allahumma. Ternyata itu pernah terjadi Gus Baha dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang pengemis tua rentah yang wajahnya pucat, tubuhnya kurus, bibirnya sudah membiru, mengetok pintu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, diketok itu pintu, dibuka oleh Nabi. Ternyata yang di hadapannya Rasul adalah orang tua yang tangannya gemetaran. Jamin tingali sing nyoting ketok iki mau ketok mboten aku takok sing iki nyoting ketok kabeh iki Gus Idris ketinggal nggih Habib dikongkon ngadeg biasa ini gue wong Jawa lah kali Habib lah mboten monggo iki enggak ngadeg ngono diperintah aku iki seneng lasem iki ana regane blas tak kandhani yo nun saya walaupun Gus Bahak niki tope dhisik kula. Wis eling-elingen sing fan apa jenenge? Apa faner apa tukang ngefan follower. Wong aku gak sampe ngerti medsos iki. Kula niki luwe dhisik. Ketemu Gus Bahak angel, ketemu kula nggih angel, enggak tau nang omah. Kula muter tok tanggoku sampe bingung kabeh. Bib sampean gak tau nang omah, Bib. Ya ngene iki muter tok ngene iki. Tapi kok anaknya akeh Beb. Masyarakat iki anjene repot wis. Gak ono sing wani ngengken kula ngadeg iku gak ono. Aku iki pegel gak enak awak mriyang iki Gus. Gak peduli ngadeg. Ya wis aku tak ngadeg ya wis. Barokah Gus Bahak. Sampai ngeblak tanggung jawab. Hadirin hadirat atabakumullah, para alim, para kiai, para ulama, semua yang saya hormati. Saya datang ke sini karena rasa hormat saya kepada almarhum Syekh Maulana Kiai Abdullah Umar, ayah dari Kiai Abdul Hamid yang jadi kebanggaan kita. Sampai sekarang saya sudah 40 tahun Gus baca wirid dari Kiai Hamid. Aku yakin Gus anak gak mojo ini. Walaupun sampean putune, aku duduk putune gak kalah sampean. Saya pernah dikasih satu ustadz wirid lek numpak. Ini ijazah ya buat sampean semua. Tapi izin Gus Idris. Oh iki anake kalah aku ngawure. Iku anake. Saya dikasih satu ustadz Habib, saya dikasih doa sama Kiai Hamid tiap naik mobil supaya selamat. Lek terpaksa kecelakaan, montore remek, wonge waras. Kepingin apa enggak? Tak kasih mau enggak ente? Tangannya diangkat, mau enggak? Wani piro? Disuruh baca ayat kursi 7 kali Gus. Itu tahun kurang lebih tahun 84. Dan sampai sekarang saya baca. Tadi saya kesini saya baca, alhamdulillah ping piro kecelakaan Gus selamat, motor bret wongi gagah. Allahumma maca ayat kursi ping 7. Gobil tu jawab gobil tu, tapi syaratnya ono dongokno sih. Syaratnya niku lek mudun munggah maneh harus diulangi lagi. Gak oleh teko mah sepisan terus mangan nang warung balik maneh cukup ndak. Mudun munggah waca maneh. Lek mudunmu ping 5 ya 7 ping 5. Makane kula gak tau mudun teko mobil Gus. Kula niki lek mangan nang warung pasti mangan nang mobil, timbang maca maneh. Itu alhamdulillah saya baca sampai sekarang. Alhamdulillah. Kembali lagi saudara, yang disampaikan Gus Bahak masalah baju tadi pernah terjadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pengemis datang mengetok pintu dengan tangan gemeteran. Dibuka oleh Rasulullah itu pintu. Ditanya, perlu apakah bapak? Rasulullah itu api lek nyopo pak, akhlak. Walaupun itu pengemis,
walaupun itu orang nggak punya. Ini loh yang perlu dicontoh, suri toladan untuk kita. Bicara yang baik. Baik kepada siapa? Yang kecil-kecil. Lek ngomong mbek kiai hormat gampang Pak, mbek pengemis, mbek wong gak duwe. Ngomong ambek komandan gampang Pak, karena kita punya kebutuhan kepingin naik pangkat, nggih apa nggih? Ambek wong cilik-cilik niki lho, lek ngomong sing apik, sing nom-nom, aja merentah-merentah ambek wong tuwek. Aja mentang-mentang sayyid, aja mentang-mentang iye, aja mentang-mentang Gus. Betul? Hormati mereka. Rasulullah bertanya, ada apa Bapak? Ada yang bisa dibantu? Ambil tangan di gemeter ini. Ya Rasulullah, saya belum makan ya Rasulullah. Kalau tereng dahar ya Rasul, tangan di gemeter. Kali isin, wong jaluk nggak isin gih. Orang minta itu kan malu, sampai nangis. Saya lapar ya Rasulullah. Kalau tereng dahar ya Rasulullah. Rasulullah langsung ngempet, melebu nang Aisyah. Aisyah, ada makanan Aisyah. Aisyah jawab, ya Rasul, gak ada. Titik kau plus. Dan Rasulullah gak mau ada orang meminta ke rumahnya pulang tangan kosong. Dan ini adalah watak para ulama, para kiai kita. Jangan sampai ada tamu pulang dengan tangan kosong. Rungokno Gus Bah, rungokno. Lek ana wong ngundang ojo muli tangan kosong Gus Bah. Endi Gus Bah wong? Aku terus Gus Sama mau. Dari Gus Sama diundang angel, insyaallah gampang Gus. Undang gampang. Gus teko Gus. Dadi yo rahmah semua dateng insyaallah Gus Bah. Masalahnya Gus Bah mboten wali niku repote. Coba Gus Bah wali dadi 5, siji ngaji ihya, siji nang Pasuruan, siji nang Mojokerto. Cocok. Dongakno Gus Bah dadi wali nggih. Allahumma. Hadirin hadirat atabakumullah. Ternyata nggak ada makanan sama sekali. Apa kata Rasulullah? Kalau nggak ada makanan, ambil bajuku. Oh, ambil bajuku, berikan kepadanya. Jangan sampai dia pulang tangan kosong. Diberi bajunya, diberi kepadanya. Si pengemis, ya pada mbak kiai bisi bau. Biasanya oleh amplop, ini oleh kelambi. Biasanya dikai mangan, dikai duit, dikai kelambi. Tapi pengemisnya ini cerdas. Kelambi ini Kanjeng Nabi persis Kiai Bisri didol payu larang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung nang pasar, bengok-bengok. Wong pasar, aku nggawa klambine Kanjeng Nabi sing gelem tuku larang sapa? Engko terakhir tak kei serbanku sampean. Ya. Engko dolen payu larang iki. Akhirnya rebutan. Ketika rebutan itu ada orang buta dengan tongkatnya, di tongkatku, dengan tongkatnya digandeng oleh budaknya. Mendengar ada baju Nabi dijual, dia berbisik kepada budaknya, belilah dengan harga berapa saja. Kalau kau berhasil membeli bajunya Nabi itu, engkau merdeka. Langsung melayu Pak, direbut kelambi Kanjeng Nabi, dituku dengan mahal, dituku larang. Sing wong ngemis tuwek mau langsung guyang-guyu oleh double, ngemis oleh 5.000, dodol kelambi oleh 5 juta. Akhirnya si orang kaya itu memegang baju Nabi, diangkat baju Nabi. Ya Allah, dengan berkah baju nabimu. Ini alasan para kiai, para ulama menerangkan tentang berkah. Berkah itu ada, berkah itu tabarruk bi athari sholihin, dengan bekasnya sesuatu yang dipegang oleh orang soleh. Diangkat. Ini anak saya yang nomor 4. Alhamdulillah, doakan jadi orang yang baik, yang soleh. Ini yang dokter Gus, jadi Habib ya dokter, gak kalah mbek anake wong pojokan kono. Kalau warai nak, engko lek wis kon sukses jadi dokter, habis ini ambil S2 jadi dokter, spesialis bedah, spesialis ini tolong biasa no, kiai gratis no, krungu.
Iki dokter sing Islam iku cek krungu kupinge. Lasem rungokno. Gratisno lek ana wong lara. Gus Bahak lara gratis. Tapi insyaallah gak lara Gus, gak lara Gus. Kok ndongakno wong lara klambeku iki ya opo rek. Hadirin hadirat atabakumullah. Diangkat baju itu, ditempelkan matanya. Ya Allah, dengan berkah baju Nabimu Muhammad, kembalikan pandanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Seketika langsung padang delok, langsung ketok dunya. Alhamdulillah, kelambine Kanjeng Nabi, Pak. Setelah itu budak dimerdekakan, dikasih hadiah. Dia langsung menemui Rasulullah. Diketok itu pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wong sugih rek. Wong sugih dhewe, molak wong ngemis ah. Sing pertama Gus, wong ngemis Gus. Wong ngemis iku isinan mlaku wedi, mojok-mojok, ketara mojok-mojok lho gila. Mojok-mojok. Lek sing sugih gaya. Pemane gawe Alphard. Padahal kredit. Gaya lek ketemu kiai, biyen melarat sungkem-sungkem mbek kiai. Wis sugih gayae. Ya apa yai? Warasa. Kudu napuk kene gayamu jiji. Pejabat-pejabat durung dadi sungkem Gus Idris, pandungane Gus Idris, barang wis dadi ana Gus Idris mek ngene tok tin. Pejabat-pejabat iki cek krungu lek kula ngaji. Gak diundang nek, gak usah ngundang, teko dhewe aku. Alhamdulillah, bukan benci pejabat, saya senang pejabat semua, saya hormati, saya doakan. Semoga di hatinya selalu ada rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah, makanya bulan Maulid, bulan kembali kepada Rasulullah sebagai panutan. Allahumma datang kepada Rasul, assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam, dibuka wong sugih. Ambek nggawa kelambi. Bapak masuk, masuk. Kanjeng Nabi ngelirik kelambi ini, loh. Iku lah kelambiku. Tak kena wong ngemis mau. Lah kok nang awakmu? Nggih ya Rasulullah. Ambek wong ngemis didol nang pasar. Oh, didol. Gak ngamuk Rasulullah. Oh, pengemis kurang ajar iku. Dikei didol gendeng iku. Ndak, Nabi ndak begitu. Oh, dijual, Masya Allah. Terus saya dengar langsung saya beli ya Rasulullah dengan nyuruh budak saya ya Rasulullah. Saya buta ya Rasulullah. Saya berkata beli mahal-mahalnya. Setelah kebeli ya Allah, ya Rasulullah, aku pegang, aku usapkan mataku ya Allah, sembuhkan mataku dengan berkah baju Nabimu. Langsung mataku melek ya Rasulullah. Budak saya merdekakan. Sekarang saya kembalikan ya Rasulullah. Niki kelambi jenengan. Allahu Akbar. Langsung nyeluk Aisyah. Aisyah, sah. Ini yo. Aisyah, kenapa? Rini yo. Melayu Aisyah, kenapa? Masuk. Kelambi ini balik. Kok iso? Inilah baju berkah. Dipegang pengemis jadi kaya. Dipegang budak jadi merdeka. Dipegang buta jadi melihat dunia. Dan baju kembali kepada yang punya. Allahumma. Iki cerita terus Gus Bah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bagian mengingatkan diri saya sendiri untuk kembali kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga yang dilakukan para kiai, senengannya berbagi. Ini Gus Bahak, Masya Allah, senengannya berbagi. Lek neng kula pasti gak oleh-oleh. Iki rada suwe gak nang omah kula. Ternyata ini ajaran Nabi, Bapak, berbagi. Apalagi sekarang lagi kesulitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sangat non sewu. Bukan terus enak-enakan ceramah didengarkan begini banyak orang, tidak. Rasulullah diganggu, disakiti, dihinakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau cerita sedikit sejarah bagaimana sulitnya kehidupan. Dan ini untuk Gus Ama, jangan pernah putus asa, lanjutkan, maju terus. Apapun yang terjadi, walaupun apes-apes lah. Gus Bahak maju terus, kiai-kiai, insyaallah Bani Abdullah. Setiap tahun akan tampil seperti permintaan dari Gus Ahmad tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
Di dalam sejarah tercatat begitu sulitnya kehidupan, bahkan yang membuat kita berlinang air mata ketika Nabi diboikot 3 tahun. Makan kesulitan, tidak boleh jual beli sama Nabi. Makan seadanya. Bahkan suatu kali Rasulullah menemui Khadijah yang waktu itu lagi memberi ASI. Tapi nun sewu nyengkur kali Kanjeng Nabi. Khadijah nggak pernah nyengkur Kanjeng Nabi. Lek ketemu Kanjeng Nabi pasti ngadep. Niki mboten, rada ngeten. Ditutupi. Lho nun sewu. Biasanya wong lek lagi memberi ASI niku lek ambek bojone ditutupi apa dibuka? Aku takut. Dibuka apa ditutupi? Diler opo kok niki. Nggak ada masalah, tapi ini ditutupin. Rasulullah gak enak. Khadijah, ada apa dengan demu? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Berikan Fatimah. Ketika Fatimah diberikan, kaget Rasulullah. Ternyata bibirnya Fatimah yang bayi itu bukan bekas air susu, tapi darah. Karena Khadijah sangat kurus kering, tidak makan karena diboikot 3 tahun, kelaparan, anak kecil nggak ngerti apa-apa, tetap nyedot nyusu apa mimi non sewu yang keluar darah. Rasulullah berkata, Khadijah, inggih Rasul, darah. Khadijah, kau dulu orang kaya, sekarang kau rela nggak makan karena aku. Maafkan Khadijah. Ngono wong lanang biyen. Gak tambah dintekno duit sing wedok mboten. Dirangkul sepurane Khadijah. Tidak mengapa ya Rasul. Apa arti harta dibanding engkau sang Nabi yang mulia? Aku bangga jadi suamimu. Jika aku masih punya dunia lagi, akan aku habiskan untukmu ya Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Sulitnya Khadijah dengan Rasulullah, sampai ada seorang yang bernama Hisam bin Amr, orang kafir tapi hatinya lembut. Dia ambil itu onta, diisi makanan yang begitu banyak, diberangkatkan ke sela-sela gunung untuk datang kepada tempat memboikotan, tempat pengucilan Rasulullah SAW dan keluarganya. Diisi makanan yang banyak. Dia mendatangi seorang yang bernama Hisam bin Abi Umayyah yang punya ibu namanya Atikah binti Abdul Muthalib, berarti keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dia bilang begini, wahai saudaraku, kita tidak seiman dengan Muhammad. Ahlan. Apa kabar? Sehat? Lanjut apa mandek? Tekon timo. Atikah binti Abdul Muthalib dikatakan oleh Hisam bin Amr kepada Zuhair, namanya Zuhair bin Abi Umayyah, Zuhair, kau adalah anak dari Atikah binti Abdul Muthalib. Muhammad adalah keluarga ibumu. Mana pembelaanmu? Mereka nggak makan, mereka makan daun-daunan, mereka kesepian, mereka kesulitan. Ayo kita bangkit, kita bicara kepada orang-orang Arab supaya melepas piagam pemboikotan. Yang dua ini, pertama Bapak, langsung menuju Ka'bah. Loh, balik Ka'bah mana? Iki Ka'bah tok hawane arwahane iki Gus. Mboten kampanye lho Gus, mboten lho Gus, mboten lho. Saya ini nun sewu, memang begini ceramah saya Gus. Malah saya ceramahkan itu, bahkan jikalau Ganjar nyalon presiden, saya umat Islam saya ajak, saya minta jangan membuli Pak Ganjar. Iku yo menungso, agamane yo Islam, iku yo dulurmu dewe, gak usah kon ilono. Selesai. Kalau Anda nggak suka, jangan dipilih, beres. Jangan ada caci maki
di tahun 2024 ono cebong, kampret, kadrun, hangus, hilang semua. Tidak ada itu. Tiru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau Ganjar yang jadi presiden, mau nyalon, mau siapa lagi yang nyalon? Mau Prabowo yang nyalon, mau Anies bin Syahab loh. Lah gambus iku jenenge. Anies apa? Solawatan. Anies Baswedan. Anies Baswedan sama itu anak bangsa, itu saudara kita. Jangan tertipu dengan buzzer yang merusak tata krama bangsa Indonesia. Paham? Jangan diikuti mereka. Pilih Ganjar, lanjut. Pilih Anies, terus pilih Prabowo. Leren ojo ngono re. Enggak, saya enggak ada fanatik pada satu orang, termasuk kepada Puan Maharani. Ini orang-orang PDI biar dengar, kami habaib tidak ada kebencian, kami menanamkan kepada masyarakat cinta, semuanya kita cintai. Megawati mau nyalonkan anaknya, monggo, tapi kalau kita nggak milih nggak boleh marah. Silakan pilih gitu aja, nggak milih nggak apa-apa. Makanya kemarin 0102 ada yang 01 sini 2, saya ceramah di Jalan Jawa sama Gus Idris. 01 bagus, 02 bagus, tapi Habib Mustafa 03 Persatuan Indonesia. Bagian damekno, Allahumma amin. Insyaallah selamat semua intinya. Akhirnya apa? Datang ke Ka'bah, nemui seorang yang bernama Mut'im bin Adi yang punya julukan Naufal. Dia orang hebat di Arab, dia ahli bicara. Diminta bantuannya untuk menolong Muhammad dan keluarganya. Mut'im menemui Abul Buhturi Ibn Hisam dan Zam'ah bin Abil Aswad. Orang inilah yang bergandengan tangan, mereka keliling ketemu orang-orang Arab untuk mengatakan selesaikan boikot, jangan diboikot, jangan diteruskan BBM naik. Loh kok BBM? Lobbying Gus Arwani, seperti di DPR gitu. BBM jangan naik. Dari ini apa? Hisam ambek Zam'ah. Abu Jahal teko. Ada apa inti? Boikot selesai. Kasihan Muhammad, tidak bisa. BBM subsidi dicabut. Jangan. Wes kayak ngene kuwi yang disidang kata niku. Eker-ekeran. Tapi ini eker-ekeran bela Rasulullah. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu Abu Thalib meninggal. Wah. Khadijah meninggal. Lebih keras lagi gangguan kepada Nabi. Makanya saya katakan pada kiai-kiai, jangan pernah mundur Gus Arwani, maju terus Gus Arwani, bela dengan caramu, berjuang di P3, tapi hatimu untuk Islam. Betul? Kurang semangat kok nih. Aku ngotot ya, betul. Baleni aku sing pegel. Artinya yang di DPR, Gus Inung yang di DPR sekaligus, Gus, aku tak resmi mewakili rakyat ya. Siap Gus ya, Gus Inung siap. DPR di mana DPR? Di DPR. Wes iki. Nanti DPR ya. Nah ini kok nek aku ngaji kok teko remek-remek kok tak ada dia. Tapi saya dengan cinta, saya mewakili masyarakat. Tolong wahai DPR, dimanapun Anda berada, Anda mengatakan mewakili rakyat, tapi Anda sibuk ngurus hartamu sendiri, saudara. Saya ingatkan dengan berkah Kiai Abdullah, dengan berkah Rasulullah, ingat janjimu ketika coblosan Gus Arwani, Gus Inung, Gus Aziz. Kami rakyat akan selalu membelamu jika kalian tidak pernah melupakan kami rakyatmu. Allahumma. Hadirin hadirat, atabakumullah,
Rasulullah suatu kali ganasnya orang-orang kafir Quraisy. Ketika berjalan, Abu Thalib sudah nggak ada, pembelanya sudah nggak ada. Apa yang terjadi? Makanya para kiai, ayo jangan gara-gara partai kita putuskan tangan kita. Ayo selalu bergandengan saling membantu. Kenapa? Kalau Anda sendirian hancur saudara. Nabi punya Allah, kita punya siapa? Nabi dikasih tanah kepalanya, digerujuki Bib, digerujuki. Syukuran Bib, syukuran Bib. Kalau gini. Ente diem. Diem ente. Ini anak jenderalnya, pendengar harus nurut. Kalau sing wani, sampai Habib Hamid, nek kali terus dilawan. Enggak. Saya gambarkan aja. Ini Nabi, ini pasir, digerujuk Pak, nang sirahe Kanjeng Nabi, Pak. Nang sirahe Kanjeng Nabi, digerujuk teng sirahe Rasulullah. Nuwun sewu. Nek sampean gak hormat mbek kiai biasa, Pak. Kiai gak usah ngamuk, Yai. Nek gak dihormati Yai, Kanjeng Nabi diguyang lemah. Disirati lemah, Nabi diam. Karena Nabi dikeroyok orang banyak. Nabi diam. Diam digerojoki lemah. Allahu Akbar. Berjalan pulang. Fatimah gak kuat. Abah. Dicukui lemah siji-siji. Dicukui tak. Diberseni ambek Fatimah, diberseni ya Allah, ambek nangis tes. Linangan air mata dari anak gadis menghancurkan hati sang ayah. Saudara, jangan membuat nangis istrimu. Bapaknya di rumah kan hancur hatinya. Tidak ada kehancuran seorang ayah kecuali melihat linangan air mata putrinya. Diusap air mata. Nangis kok malah guyu kan iki ceritanya nangis malah guyu. Iki Fatimah sedan iki repot iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Diusap air matanya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ini Fatimah dalam keadaan susah, ibunya baru meninggal, Khadijah baru meninggal. Dia menangis, diusapi, anakku tidak apa-apa, ayahmu pasti ada yang menolong. Allah selalu bersama aku. Biarkan aku Fatimah. Itulah Fatimah. Rasulullah nggak pernah rela. Gus Zaim, Gus Sihab, mohon maaf tadi nggak nyebut. Masya Allah.